Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita di konteks besar bagaimana hidup kita bisa bermakna dan bagaimana kita bisa membuat perbedaan positif dengan sesama di kehidupan ini, dan bagaimana itu hubungannya dengan kepemimpinan yang sejati. Saat ini kita membahas faktor-faktor yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang mengejar kebermaknaan. Kita tiba pada saat ini di faktor yang keempat. Di segmen sebelumnya ada 3 faktor yang sudah dibahas. Faktor yang keempat ini faktor iman atau faktor kepercayaan, keyakinan. Impian saya membuat saya merasakan yang tak terlihat sehingga bisa melakukan yang dianggap mustahil. Percaya pada sumber daya Tuhan. Faktor ini adalah faktor tentang iman atau kepercayaan. Dan ketika kita berbicara tentang iman, maka kita juga mempunyai satu sisi lain, yaitu ketakutan. Dan hampir semua orang pernah mengalami ketakutan dan keraguan. Bagaimana kita bisa menangani ketakutan dan keraguan? Bagaimana kita bisa melampaui ketakutan kita? Dan ini semuanya berbicara tentang iman, kepercayaan dan keyakinan kita. Yaitu bagaimana kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, Sang Pencipta kehidupan itu. Dan biasanya Dia akan memberikan bantuan di dalam segala hal, karena Dialah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Dan sebenarnya ketika Tuhan memberikan kepada kita impian yang besar, Dia bukan hanya membuat kita supaya kita jadi frustasi, tapi bagaimana supaya kita bisa mewujudkannya. Dan inilah bagian yang luar biasa, bagian yang sangat luar biasa, bahwa ketakutan itu adalah hal atau alasan yang paling umum bagi kebanyakan orang untuk berhenti. Ketakutan. Sedangkan kepercayaan, keyakinan dan iman membuat orang memulai. Ketakutan adalah kunci untuk menutup pintu sumber daya. Sedangkan iman sebaliknya, dia adalah kunci membuka pintu itu. Nah, jika kita sangat memimpikan hidup yang bermakna, hidup yang tepat untuk kita perlu meningkatkan iman dan kepercayaan kita. Dan kita perlu memiliki keyakinan bahwa itu bisa tercapai, impian kita bisa tercapai. Dan kalau kita memimpin orang lain, memimpin sesama ke arah yang benar, maka iman itu akan membantu kita melihat hal yang tak terlihat, dan kita bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Iman bisa melepaskan sumber daya yang kita butuhkan. Dan meskipun pasti kita semua mempunyai impian, cita-cita dan harapan yang berbeda, yakinlah bahwa sumber daya yang tidak berkesudahan itu, Tuhan akan membuat kita
mewujudkan apapun impian dan harapan kita. Nah, jadi faktor iman, faktor kepercayaan, keyakinan itu sangat menolong kita. Nah, sebenarnya tips untuk kita bisa mewujudkan impian kita adalah kenyangkan keyakinan kita dan buat lapar rasa takut kita. Memang bukan berarti kalau kita yakin, kita percaya semua berjalan mudah. Enggak juga. Membuat segalanya mungkin. Tetapi biasanya itu dapat menempatkan di dalam kehidupan ini segalanya dengan baik. Bahkan iman kita, rasa percaya kita dapat menempatkan rasa takut dalam perspektif yang benar. Jadi kita bisa menjalankan hidup kebermaknaan kita, membuat perbedaan. So, seberapa besar rasa percaya kita, iman kita di dalam dibandingkan dengan ketakutan. Lalu faktor yang kelima adalah faktor tantangan. Ia selalu lebih besar daripada semua kemampuan dan nalar kita. Nah, ini terkadang banyak orang berpikir di dunia ini ada pria, ada wanita hebat. Sebenarnya enggak. Yang ada hanyalah orang-orang seperti kita yang bersedia mengatasi tantangan besar. Mengapa seperti itu? Karena sebenarnya pembeda antara orang-orang yang bersemangat dan orang-orang yang pasif hanyalah tindakan. Kapanpun misalnya kita ingin mengajak orang bergabung dengan kita untuk melakukan hal yang besar, menjelaskan visi kebermaknaan, kita harus menyadari bahwa ada dua hal, dua jenis orang. Orang yang menanggapinya positif dan orang yang menanggapinya dengan cara menghindar. Apa arti semua ini? Sebenarnya kalau kita melihat ya, di dalam menghadirkan hidup yang bermakna, kita perlu sadar bahwa kita harus punya hasrat untuk menghadirkan kebermaknaan atau mengajak orang menghadirkan perbedaan itu. Dan hasrat itu membuat kita menjadi bertekad kuat. Dan kita harus lihat bahwa biasanya orang-orang yang menghadirkan perubahan, orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk berpikir, untuk berbicara, adalah orang yang bertindak. Orang yang bertindak. Jadi sebenarnya perbedaan antara orang yang pasif, orang yang berani menghadapi tantangan adalah orang yang bertindak. Nah, jadi kita kumpulkan juga, hubungkan juga dengan orang-orang yang mau melakukan, mau bertindak. Karena ini adalah faktor tantangan. Dan seringkali tantangan ini diuji lewat hal-hal yang sulit. So, apakah kita tertantang untuk meraih hidup yang bermakna? Karena kalau tidak ada tekad kuat dan tidak ada keinginan menghadirkan perbedaan, akan sulit. Jadi ada dua faktor yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang mengejar kebermaknaan, yaitu faktor iman dan faktor tantangan.
salam untuk senantiasa menghadirkan kebermaknaan dan perbedaan yang positif. Dan salam untuk terhubung juga dengan orang-orang yang mengejar kebermaknaan. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.